Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka edisi 2022. Kita akan membahas bab 2, pecahan. Pada bagian A, pecahan dengan pembilang 1 di halaman 57 sampai dengan 63. Yuk ikutan promo les bahasa Inggris online khusus subscribers online class 101 official. Biaya lesnya hanya Rp150.000 per bulan untuk kelas reguler. Daftar sekarang yuk. Klik link yang ada di deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Oke, kita akan bahas bagian A, pecahan dengan pembilang 1 ya. Nah, ini ada aktivitas mengenai konsep pecahan. Untuk alat-alatnya yaitu ada kertas origami, kemudian ada pensil warna, gunting, lalu ada lem, penggaris, dan juga buku tulis. Nah, untuk langkah kegiatannya, buatlah kelompok beranggotakan 3-4 orang. Potonglah kertas origami menggunakan gunting menjadi bentuk lingkaran sejumlah banyaknya anggota kelompok. Lalu ambil salah satu lingkaran, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian yang sama dengan cara memberi garis melalui titik pusat pada lingkaran tersebut. Kemudian warnailah salah satu bagian lingkaran menggunakan pensil warna. Selanjutnya ulangi langkah ketiga dan langkah keempat untuk anggota yang lain pada bagian potongan lingkaran yang lain, kemudian tempel dengan lem pada buku tulis. Nah, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas ya. Ini contohnya ya. Nah, sekarang yuk kita mengamati. Ibu guru membawa sebuah pizza. Beliau akan memotong pizza tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Ibu guru akan membagi potongan-potongan pizza tersebut kepada 4 siswa yang mendapat nilai tertinggi. Berapa bagian pizza yang didapatkan masing-masing siswa? Tiap anak mendapatkan 1, Bu. Ini kata muridnya ya. Ya, tiap anak mendapatkan 1 dari 4 bagian pizza utuh. Untuk menyatakannya kita menggunakan bilangan pecahan. Pernyataan pecahan tersebut dapat dituliskan menjadi 1/4. Nah, 1/4 ini satunya merupakan pembilang dan 4-nya merupakan penyebut. Oh begitu ya Bu, jadi kita menggunakan pecahan, kata teman kita ya. Nah, sekarang kita berlatih, tuliskan pecahan dari gambar berikut. Diarsir dari keseluruhan. Nah, yang diarsir berarti ini. Kalau begitu kita lihat yang diarsir itu adalah pembilang ya, jadi kita tulis pembilangnya 1. Lalu kemudian penyebutnya itu adalah seluruh bagiannya. Berarti 1, 2, ada 2, jadi 1/2. Nomor 2-nya ini yang diwarnai 1, tulis 1. Dan dari 1, 2, 3, 4 bagian, jadi 1/4. Nomor 3 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1/10. Nah, ini ada 3 ya, 3 berarti 1/3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1/5. Berikutnya kita membandingkan pecahan dengan pembilang 1. Nah, ini ada 1/2 ya. Kemudian ini 1/4. Amati gambar di atas, bandingkan daerah arsir antara kedua pecahan tersebut. Daerah arsir mana yang lebih besar? Daerah arsir 1/2 yang 1/2 yang di atas lebih besar dari 1/4. Maka 1/2 lebih dari 1/4 atau ditulis seperti ini ya. Kemudian berikutnya 1/10 dan 1/5. Amati gambar di atas, bandingkan daerah arsir antara kedua pecahan tersebut. Daerah arsir mana yang lebih kecil? Nah, daerah arsir 1/10 lebih kecil dari 1/5. Maka 1/10 kurang dari 1/5. Tandanya seperti ini ya. Yuk kita berlatih. Yang ini 1/2, yang ini 1/3. Nah, artinya ini lebih besar ya. Yang 1/2 lebih besar dari 1/3. Berikutnya ini ada 1/6. Ini ada 1/3. Nah, ini lebih kecil, artinya tandanya seperti ini.
Berikutnya ini ada 1/2, ini 1/3, ini 1/4. Nah 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Kemudian 1/3 ini juga lebih besar daripada 1/4. Kemudian isilah titik-titik berikut dengan notasi lebih dari atau kurang dari. Nah kalau yang ini penyebutnya berbeda. Kita bisa gunakan untuk tanda yang sama ya. Oke. Nah, kita bisa mungkin kita gunakan gambar ya. Nah, kita harus menggambar dengan panjangnya yang sama kayak gini, tapi nanti kita baginya beda. Yang pertama 1/5, berarti kita akan bagi ini kayak gini kurang lebih. Mungkin tidak pas banget ya karena Karina nggak pakai penggaris. Nah ini bagi 3. Nah ini 1/5, ini 1/3, berarti 1/5 lebih kecil ya. Jadi kita kasih di sini tandanya gini. Lalu 1/4. Nah ini udah dari 1/5, kita sekarang bagi 4. Nah berarti 1/4 lebih besar, berarti tandanya gini. Kemudian 1/8. Nah kalau ini sih sudah jelas ya, lebih besar 1/2. Terus kalau ini 1/10 ya, pastinya lebih besar yang 1/5. Terus 1/11, ya ini berarti 1/11 lebih dari 1/13. Tiara mempunyai bawang putih 0,5 kg dan gula 1/4 kg. Manakah yang lebih berat, bawang putih atau gula? Nah tentunya yang lebih berat adalah gula ya, karena kalau kita bandingkan untuk 1/4 itu, ini 1/2. Kalau 1/4 kita berarti bagi 4. Ini tuh lebih kecil, jadi lebih besar yang 1/2. Jadi bawang putih. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.